Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, bimbingan dan taufik untuk terus melaksanakan ketaatan demi ketaatan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mulai malam ini kita akan pilihkan sampai saya terakhir di sini malam Kamis. Jadi ada 6 episode dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, episode pilihan yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dari pengalaman sirah itu. Jamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut saya ya, semua rumah, perhatikan, semua rumah yang di dalamnya terdapat Al-Quran, maka di rumah itu wajib ada buku sirah nabawiyah. Sebab cara memahami Al-Quran dengan baik itu, lihat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak buku ditulis sangat ideal, menawarkan kehidupan yang terbaik, tapi tidak bisa diterapkan. Iya kan? Ada buku tentang negara polis ditulis oleh Plato ya, atau muridnya. Tapi itu adalah utopia, nggak pernah bisa diterapkan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan itu bisa diterapkan, terbukti dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau melihat Al-Quran diterapkan dalam bentuk nyata, lihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, gimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi seluruh kehidupan Nabi itu mencerminkan bagaimana Al-Quran sesungguhnya. Kita kalau melihat kesesuaian dalam sejarah kehidupan Nabi SAW itu ya, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat yang berbicara tentang qisas, jihad, ya, hukum-hukum hudud, itu tidak lebih daripada 400 ayat. Atau setara dengan 7%. Sama seperti kehidupan Nabi. Ya, perang dalam kehidupan Nabi itu hanya 27 kali. Rata-rata sekali perang itu 20 hari. 27 kali 20 adalah 540, setara dengan 1,5 tahun. 1,5 tahun dibandingkan dengan 23 tahun masa tugas Rasulullah SAW, sama 7%. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekitar 60.000 hadis yang berbicara tentang jihad, hudud, qisas, itu juga sekitar 4.000 hadis atau setara dengan 7%. Lihat kesinambungan itu. Jadi kita nggak mungkin bisa paham Al-Quran dengan baik kecuali lihat kehidupan Nabi SAW. Ada banyak orang, termasuk kita ya,
Tidak paham ketika disebutkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nggak paham kita. Bagaimana kebersamaan Allah bagi orang yang sabar itu? Soalnya banyak orang yang bilang, Ustaz, kalau kita sabar, kita nggak dapat proyek itu. Semua orang mainnya begini-begini. Oh enggak. Kamu bisa melihat dalam kehidupan Nabi SAW bagaimana buah kesabaran. Dan kita melihat wujud nyata itu dalam kehidupan Nabi. Ini yang pertama. Cara paling baik memahami Al-Quran adalah membaca sejarah kehidupan Nabi SAW. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pengalaman paling sukses yang pernah dijalani oleh manusia adalah pengalaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat nanti ya, bagaimana pertemuan besok kita akan tamasya keliling dunia, bagaimana keadaan di Eropa Barat, bagaimana keadaan di India, bagaimana keadaan di Cina, bagaimana keadaan di Persia, bagaimana keadaan di Romawi. Lalu kita mengerucut, kita bertamasya di Jazirah Arab, lalu kita kembali mengerucut, bertamasya di Mekah. Apa yang terjadi ketika itu? Dan bagaimana kemudian alam berubah ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu luar biasa. Hanya butuh waktu 23 tahun. Bagaimana mengubah alam semesta menjadi berperadaban. Jadi, kalau kita ingin merintis peradaban yang maju kembali, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita melihat kehidupan Nabi SAW. Karena ini proven, ya, experience ini terbukti berhasil. Tidak ada manusia yang lebih berhasil dari Nabi SAW. Bahkan begini, saya pernah debat dengan dosen saya. Ya, saya S3-nya hubungan internasional di Ankara University. Dia bilang, saya tahu semua kejadian di dunia ini. Tidak ada pulau di dunia ini kecuali saya tahu. Karena pelajaran utama dalam arus ya 3 hal di hubungan internasional itu, teori HI, sejarah dan politik dunia, serta hukum internasional. Nah, dia ini mengampu pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan sejarah politik dunia. Saya bilang, orang kalau tidak tahu sejarah Rasul SAW, maka dia tidak tahu sejarah dunia. Marah dia. Saya bilang, bagaimana mungkin kamu berbicara tentang peradaban dan kemajuan dunia ini, tapi kamu tidak tahu titik kilometer nolnya itu di mana? Kalau saya percaya titik kilometer nol peradaban dunia ini dari Madinah, ketika Nabi SAW hidup dan membangun peradaban di situ. Teori tentang penemuan benua Amerika pun dari mana? Para petualang-petualang Muslim. Anda mau melihat Eropa seperti sekarang itu dari mana? Pengaruh Muslim. Asia Tenggara, suara azan di mana-mana. Sekarang orang semua berbuka pada waktu yang bersamaan, sahur pada waktu bersamaan, di mana mayoritas Muslim berada di situ. Dari mana itu? Titik kilometer nolnya adalah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok kita akan lihat bagaimana keadaan dunia dan komentar para tokoh-tokoh tentang keadaan dunia dan betapa sirah Nabawi yang mengubah segalanya. Jadi, saya punya harapan besar sekali. 6 malam bersama antum semua mulai malam ini itu, kita akan sama-sama yang membangun peradaban, baik pribadi kita, keluarga kita, masyarakat Indonesia yang ada di sini, atau bahkan masyarakat secara umum. Kita dapat lakukan itu bercermin dari sirah Nabawiyah. Tapi, bapak-bapak, ibu-ibu, binaul ummah atau membangun umat itu adalah target besar. Kalau kita bercerita tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, saya punya target kecil. Kalau memang itu tidak tercapai, minimal setiap kali kita selesai majelis sirah nabawiyah ini, kita jadi lebih mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawatmu kepada Nabi jauh lebih bernilai daripada sebelumnya. Bagaimana tidak? Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syahdu menangis di dalam sujud kita. Kita merasakan keindahan berserah diri kepada Allah pada saat kita sudah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran kita dan kita tidak mampu. Kita faham makna hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita faham makna la hawla wa la quwata illa billah.
kita mengerti dan menyadari keutamaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari Rasul yang mengajarkan kita siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhutang banyak sekali kepada Nabi. Maka wajar ketika Al-Quran berkata, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama di hati orang mukmin daripada diri dia sendiri. Umar bin Khattab digandeng Nabi SAW berjalan. Umar merasakan betapa lembut, penuh kasih dan perhatian dari Rasulullah SAW. Umar berkata, ya Rasulullah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih kucintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, kalau begitu belum, wahai Umar. Terkejut Umar. Belum cukup. Rasulullah lebih dicintai daripada ibunya, ayahnya, anaknya, saudaranya. Hanya kepada dirinya sendiri saja. Kata Nabi belum cukup. Barulah Umar merasakan. Dia kenal Allah, dia kenal hakikat dirinya, dia kenal hakikat kehidupan, dia tahu tujuan dia diciptakan dari Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ya, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku. Kata Rasulullah, al-ana ya Umar. Sekarang baru sempurna. Tidak sempurna keimanan kita sampai Rasul SAW lebih kita cintai daripada diri kita. Kita gak usah bicara tentang kehidupannya, sikapnya, akhlaknya, bagaimana dia mencintai kita. Gak usah bicara itu dulu. Bicara fisiknya saja, pesonanya luar biasa. Saya berikan 3 contoh. Jabir bin Samurah bercerita suatu malam, aku berjalan di Madinah pada saat bulan purnama. Tiba-tiba Rasulullah datang dari arah yang sama dengan datangnya bulan purnama. Fa'aja'alu anzuru ila al-qamari wa ila Rasulillah, ila al-qamari wa ila Rasulillah. Wallahi ila Rasulullah ajmar bil qamar. Aku jadi memandang bulan, memandang Rasulullah, memandang bulan, memandang Rasulullah. Demi Allah, Rasulullah jauh lebih indah daripada bulan purnama. Subhanallah. Abdullah bin Rawaha, seorang penyair. Orang-orang ingin melihat bagaimana Rasulullah di mata seorang penyair. Orang-orang berkata, para sahabat berkata, sif lana Rasulullah. Gambarkan kepada kami seperti apa Rasulullah. Kata Abdullah bin Rawaha, kalau kamu melihatnya dari kejauhan, faka'anna syamsa tala'at. Kamu seperti melihat matahari sedang terbit. Ya Allah. Sunrise itu ya indah, membawa harapan, kehidupan, pertumbuhan. Orang-orang barat ini datang pergi ke Bali jauh-jauh untuk memandang sunrise. Indah sekali wajah Rasulullah SAW, seperti matahari yang sedang terbit. Yang ketiga, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam merasa bahwa orang-orang Yahudi itu GR ya, bahwa Nabi itu harus berdasarkan keturunan. Jadi harus dari mereka. Maka ketika ada kabar bahwa ada orang Arab datang ke Madinah mengaku Nabi, bersemangat sekali Abdullah bin Salam mengajak anaknya, "Nak, ayo ikut ayah. Ayah mau tanya kepada dia pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi." Dia bilang begitu. Akhirnya pergi sang ayah dengan anaknya ini. Ayahnya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berat, tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang yang benar-benar Rasul. Pergi mereka. Begitu masuk menjumpai Rasul SAW, lagi di pintu, Abdullah bin Salam memandang wajah Nabi SAW. Abdullah bin Salam berkata kepada anaknya, "Asyhadu annahu Rasulullah." Aku bersaksi bahwa dia Rasulullah. Anaknya bilang, nyenggol ayahnya, ayah belum tanya ke dia, belum ngetes, belum kasih pertanyaan apapun. Kata Abdullah bin Salam, demi Allah, wajah yang ada di depanmu itu adalah wajah yang tidak memiliki gurat kebohongan sedikit pun di garis wajahnya.
Ya Allah, betapa indahnya fisik saja. Padahal fisik adalah elemen terlemah dari seorang anak manusia. Tapi Rasulullah begitu mempesona. Kita ini belum kenal Rasulullah, belum kenal. Anda kalau cuma hafal tanggal lahirnya, hijrahnya, Isra Mi'rajnya, Anda belum kenal. Kita kalau kenal dengan Nabi SAW, tidak mungkin menghadapi satu problem dalam hidup kecuali berpikir gimana kalau Rasulullah seperti itu. Itu seorang Arab gunung datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, "Ma'adatta laha." Emangnya kamu udah nyiapin apa? Terkejut dia dengan pertanyaan itu. Memang tidak penting kapan kiamat. Yang penting apa yang kita siapkan sebelum kiamat itu terjadi. Apa yang telah kita siapkan untuk diri kita itu. Orang Arab Badui itu berkata, "Ma'adattu laha min kasrati salatin wasyamin wasadaqah." Aku ini gak banyak ya Rasulullah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, gak banyak. Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau bersama orang yang engkau cintai, kata Nabi. Ya Allah. Jangan berpikir amalan itu hanya amalan-amalan fisik. Cinta kepada Rasulullah jauh lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan fisik itu. Mustahil kita cinta kalau kita tidak tahu kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, saya ulangi, mesti ada buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita cinta kepada Nabi. Apa pahalanya? Anda bersama Nabi nanti di surga. Bayangkan suatu hari engkau bangun pagi di surga, engkau buka pintu rumahmu, engkau menatap wajah yang lebih indah daripada purnama. Engkau melihat wajah yang lebih indah daripada matahari terbit. Engkau memandang wajah yang tidak ada garis kebohongan di wajahnya. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini belum kenal sama Rasul. Kita ini tidak mendekatkan anak-anak kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya agama ini seperti tidak mencari, tidak ada pesonanya, karena kita tidak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta Nabi itu amalan hati, tapi pahalanya besar sekali. Kita mungkin berpikir selama itu amalan itu kalau lebih capek, menghabiskan waktu lebih banyak, tenaga lebih besar, uang lebih besar. Tidak. Ada banyak amalan hati yang jauh sekali lebih megah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan-amalan fisik. Kenapa kita belajar sirah? Karena pengalaman paling sukses dalam kehidupan adalah pengalaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, saudaraku, yang merasakan bahwa diutusnya Nabi itu sebagai hadiah paling besar adalah orang mukmin. Allah berfirman, "Laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulah." Sungguh Allah telah memberikan munnah. Munnah itu present, gift, kado. Allah sudah memberikan kado terbaik bagi orang-orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah mereka. Seberapa kita merasakan adanya Rasulullah dalam hati kita itu sebagai bentuk anugerah paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi itu sukses di segala bidang, di segala bidang. Kita, ini bedanya sama Nabi yang lain. Kita mencintai Nabi Isa alaihissalam. Tapi bisa nggak kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik? Nggak bisa, karena dia nggak pernah menikah, nggak pernah punya anak. Kita mencintai dan menghormati Nabi Sulaiman, tapi bisa nggak kita mengambil contoh bagaimana kalau kita sedang ditindas oleh penguasa? Nggak pernah, karena Nabi Sulaiman anak raja dari kecil. Kita begitu terus pada nabi-nabi yang lain. Tapi dalam diri Nabi SAW kita dapat melihat segala sesuatu. Karena Allah mendesain seluruh kehidupan Nabi itu pernah dijalani oleh hampir semua profesi pada saat itu. Nabi SAW pernah menjalankan peran sebagai seorang guru
ketika bersama sahabatnya, pernah menjalankan peran sebagai murid ketika bersama Jibril alaihissalam, pernah menjalankan peran sebagai hakim ketika pemindahan Hajar Aswad, pernah memerankan peran sebagai panglima perang dalam perang-perangnya, pernah menjalankan peran sebagai diplomat, pernah menjalankan peran sebagai kepala pemerintahan, pernah menjalankan peran sebagai ayah, sebagai anak, sebagai kakek, sebagai cucu, sebagai pasangan. Subhanallah, luar biasa. Ada 3 setidaknya ayat yang menjadi energi sirah yang perlu kita dalami bersama-sama. Yang pertama adalah surat Al-Anfal, surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari diri kamu. Subhanallah. Dari diri kamu itu apa maksudnya? Dalam sekali. Bani Hashim merasa dari diri kamu adalah Bani Hashim. Tidak. Karena kemudian dakwahnya keluar Mekah. Orang Mekah merasa bahwa dari diri kamu itu adalah orang Mekah. Ternyata tidak. Dakwah Nabi keluar dari Jazirah Arab. Orang Arab merasa min anfusikum itu artinya dari orang Arab. Ternyata tidak. Nabi SAW itu berasal dari jenis yang sama dengan kamu. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa apapun yang dilakukan Nabi SAW, pengalaman spiritualitas itu dapat diduplikasikan. Dapat kita terapkan. Kita contoh untuk kehidupan kita. Ini yang pertama. Surat At-Taubah ayat 128. Yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul. Subhanallah. Ayat ini berlaku ketika Nabi masih hidup saja atau sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat. Jadi, sirah nabawiyah harus dijelaskan sesuai dengan zamannya. Kita menceritakan sirah tahun ini dengan 10 tahun yang akan datang berbeda. Sebab dia dapat berjalan secara dinamik. Allah berkata, ilmuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul. Artinya, kamu sedang menghadapi problem apa, tantangan di dunia ini seperti apa, kamu bisa contoh Nabi SAW. Yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri teladan yang baik dalam kehidupan Nabi SAW. Jadi belajar sirah nabawiyah ini bagian dari agama. Sebab besar sekali, ya, manfaat, dampak yang kita dapatkan dalam melihat perjalanan sirah Nabi SAW. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu sukses di segala bidang. Jadi apapun bidang yang sedang dia tekuni, dia sukses sekali. Bagaimana Nabi membangun itu? Perhatikan. Ketika Nabi pertama ke Madinah, ini yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Salam tadi. Nabi berdiri, pertama kali Nabi pidato di depan umum. Ini adalah pidato kenegaraan pertama Rasul SAW. Tentu menarik perhatian. Kalau Presiden Amerika baru sudah dilantik, wah, orang di seluruh dunia menanti-nanti. Pidato pertamanya itu isinya apa? Itu sampai dihitung. Negara A disebut berapa kali dalam pidato itu. Kawasan mana yang menjadi prioritasnya. Kemudian kebijakan luar negeri dan dalam negerinya akan seperti apa. Itu menjadi perhatian orang. Karena itu menunjukkan prioritas dan kebijakan utama. Jadi ketika Nabi pertama kali berdiri di Madinah, orang-orang ingin tahu apa isi pidato pertama Nabi itu. Apakah dia akan berpidato tentang agama karena dia adalah utusan Allah, atau dia bicara tentang ekonomi karena persoalan ekonomi sangat pelik di Madinah ketika itu. Ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Dan boleh nggak sih ngomong gini keras-keras? Boleh ya? Ya kan? Dan terdapat eksodus manusia besar-besaran dari Mekah, kaum muhajirin. Ini kan pengangguran semua. Atau Nabi akan berbicara tentang stabilitas dan keamanan. Sebab bangsa Aus dan Khazraj
dua penduduk Madinah itu, ya, saling bertengkar itu sudah berusia 300 tahun usia perselisihan mereka itu. Atau Nabi bicara tentang isu-isu sosial, bagaimana membangun solidaritas. Orang-orang menanti-nanti Nabi akan berbicara topiknya apa. Hanya dengan pidato singkat yang kalau ditulis hanya 1 baris setengah, Nabi berbicara semua topik tadi. Nabi berdiri dan berkata, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Subhanallah. Ini kalau mau lihat Islam. Yang Nabi panggil ayyuhan nas. Nabi merasa bahwa tanggung jawab itu ada dalam dirinya untuk seluruh manusia. Aku bertanggung jawab untuk perdamaian seluruh manusia. Aku tidak pilih-pilih kasih kepada pengikutku saja, tidak. Nabi tidak panggil wahai orang-orang muhajirin dan ansar. Nabi tidak panggil wahai orang-orang muslim. Tidak. Nabi panggil seluruh umat manusia. Ada rasa tanggung jawab di dalam diri Nabi kepada seluruh umat manusia. Apa pertama Nabi sampaikan? Afshus salam. Tebarkan perdamaian. Paling penting itu rasa damai. Nikmat paling besar itu rasa damai. Tentram, keamanan, itu di situ. Islam itu harus begitu. Bukan menebarkan teror, ancaman, bukan. Tapi justru di mana ada umat Islam, orang-orang akan melihat di situ adalah tempat yang lebih teduh daripada manapun. Harus begitu. Kemudian, at'imut ta'am, beri makan. At'imut ta'am ini punya pengertian yang sangat dalam. Untuk sebuah kebijakan negara, ini maknanya bukan cuma kasih makan begitu, bukan. Tapi ada pesan tentang kemandirian pangan. Yang pertama kali kamu harus lihat itu. Satu negara tidak mungkin berdaulat kalau pangannya masih tergantung kepada orang lain. Itu makna wa'at'imut ta'am. Dan Nabi tetap memperhatikan core kompetisi dan core competition dari sahabat-sahabatnya. Nabi nggak paksa orang-orang Mekah yang latar belakangnya pedagang menjadi petani, bakal gagal. Jadi ketika orang-orang Madinah, orang Ansar mau membagi kebun mereka setengah-setengah, kata Nabi, jangan, kalian tetap olah. Tapi buka lahan lebih besar, kata Nabi. Dulu 4 hektar, sekarang jadi 8. Ya Rasulullah, kebutuhan kami udah cukup. Enggak. Nanti urusan jualan, urusan saudara-saudara kalian orang-orang muhajirin. Sehingga Madinah maju. Korma Madinah terkenal sampai sekarang. Itu baru kolaborasi. Kemudian, Nabi menjaga kehormatan. Berilah makan, kata Nabi. Nabi nggak sebut berikan siapa. Semua orang tahu maksud Nabi adalah muhajirin. Berikan saudara-saudara kalian orang muhajirin itu makan. Tapi Nabi menjaga air muka seseorang. Nabi tidak sebutkan beri siapa. Faham sendiri. Karena nggak boleh mengeksploitasi kebaikan di depan umum. Saya kalau diundang acara buka bersama, saya tanya, biasanya ada santunan yatim tidak? Ada. Terus anak yatimnya ke depan, berbaris, bawa itu. Iya Ustaz, saya nggak mau datang. Mereka ini manusia. Ketika dewasa, malu banget mereka ingat itu. Berilah dengan tetap menghormati mereka. Tanpa dipublikasi, tanpa dieksploitasi. Anda pengen perusahaan Anda berkah, ya kebaikan yang pada orang lain, kasih. Tapi pada saat buka bersama, ajak mereka makan seperti kamu yang lain. Hormati mereka seperti kamu yang lain. Ini tidak. Datang seragam, duduk paling depan, kemudian disuruh, ya Allah, sedih banget saya. Bahkan ada beberapa anaknya sudah SMP, SMA. Mustahil gak ada rasa malu. Sebab manusia. Malu sebenarnya meminta-minta. Nabi tidak sebutkan, kasih makan saudara-saudara kalian. Oh, kasih. Ya Allah. Tapi Nabi bilang, kasih makan. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Nabi sedang mengeratkan jaring-jaring sosial. Jangan berpikir tentang konflik, jangan. Berpikirlah bahwa kita bersatu, kita ukhuwah. Kita, apalagi kita di sini ya, di Los Angeles ini. Dikit orang Indonesia itu. Masa sesama kita nggak aku, nggak menjaga ukhuwah kita? Siapa lagi? Bagaimana kita menampilkan Islam kecuali dengan ukhuwah? Ya enggak? Tuh, siapa? Tuh kan? Gitu.
Ya, saya terima kasih kalau ada orang merasa tersinggung ya. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu, yang ya nasihat yang paling kita butuhkan adalah nasihat yang bikin kita tersinggung. Jadi kalau ada banyak yang saya singgung berarti itulah nasihat yang paling Anda butuhkan. Gitu ya. Wasallu wan nasuniya. Tapi tetap perhatikan ya spiritualitas personal kalian. Ada satu amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu jadi andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menutup khutbahnya, ceramahnya itu tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Mengaitkan segala aktivitas di dunia ini, segala isu-isu berkenaan keamanan, stabilitas, ekonomi, sosial, politik, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Beriman kepada akhirat itu menghibur banget. Ya, salah satu bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Allah ciptakan akhirat. Maka ketika kita beriman kepada akhirat, nikmatnya itu udah besar sekali. Dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyebutkan tentang muflihun, orang-orang yang sukses. Sifat pertama orang sukses, sifat pertama orang yang berhasil dan beruntung itu menurut Al-Quran adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baru di bawahnya Allah sebutkan ulaika humul muflihun. Beruntung kita yang diajarkan oleh agama kita untuk percaya kepada pahala. Pahala itu abstrak. Percaya kepada dosa, dosa itu abstrak. Percaya kepada surga, surga itu abstrak. Ghaib semua. Karena memang banyak hal dalam kehidupan ini tidak bisa dijawab oleh akal pikiran, tapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman itu bisa terinstall kuat di dalam hati kita? Di balik itu ada perjuangan, darah, keletihan, air mata, duka dalam perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat kepada Nabi dan ingatlah perjuangannya itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.